Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Nah, tema kita pada hari ini yaitu tentang spirit dan hobi. Kita sapa dulu narasumber kita sudah hadir, Bapak Edi Santoso selaku mantan pegulat profesional. Iya. Oh, amatir bukan profesional. Oh, amatir. Ya. Profesional juga dong Oh gitu. iya ya, kerjanya. Iya gitu kan, kayak gitu. Iya. Nah, kalau Pak Edi Santoso ini kita akan gali-gali tentang background dan profile nih gitu kan, Pak Edi gitu ya. Kalau Pak Edi sendiri asalnya dari mana sih? Saya ini kalau orang bilang puja ke semua. Wah, apa tuh? Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oh, berarti aslinya ada keturunan Jawa Iya, ya? orang Jawa, orang tua dari Jawa, Jawa Timur, ibu, bapak saya orang Jogja. Cuma lahir kecil saya di Palembang. Oh, lahir di Palembang? Iya, di Pendopo, Prabu Mule. Besar saya di Jakarta, tuanya di Bengkulu. Oh, Nah, itu. lengkap semua ya? Lengkap Indonesia. Nusantara semua Nusantara. ya? Gitu. Oh, berarti sekarang sudah menetap di Bengkulu sejak tahun 84 saya di Oh, Bengkulu. sejak tahun 84. Oke, kalau aktivitas sekarang Pak Edi, panggilnya Pak Edi ya? Iya, akrabnya, iya. gitu kan. Kalau di lapangan ada panggilan lain Pak Edi? Nggak ada. Nggak ada ya? Kadang-kadang orang manggil Mas, Mas. kadang manggil Bang gitu aja. Iya, iya, iya. Ya. Kalau Pak Edi sendiri berarti aktivitas sekarang apa aja? Sekarang saya kalau di Gulat saya pengurus ya, ketua harian di Pengpro, di Pengda kita, pengurus provinsi. Kemudian dia juga di KONI, saya wakil ketua di KONI, KONI Bengkulu. Iya, iya. Nah, kalau di Gulat sendiri, saya sekarang ini tidak langsung sebagai pelatih, biasanya koordinator pelatihnya. Oh iya. Ya. Mungkin itu pengawas juga lah ya? Ya, pengawas betul. Iya, kan? Seperti ini juga kan persiapan untuk prapon ini saya juga selalu mengawasi itu ke situ ya. Lalu mengawasi di sana juga. Oke, kalau bercerita mungkin awal mula bisa nggak diceritain dong Pak Edi, bagaimana nih cerita masa kecil memilih mungkin olahraga gulat gitu kan, dari hobi kah atau dari Iya. apa nih? Memang ya itu sebetulnya saya tidak hobi gulat, yang belum kenal gitu kan belum kenal? awalnya ya. Jadi saya tahun 70-an gitu kan seneng, justru saya bola saya. Cita-cita saya pengen jadi pemain bola. Berarti usia 12 Saya tahun tuh? Ya, belasan tahun tuh SMP itu saya sudah aktif di bola. Saya masuk klub Perkesa namanya di Jakarta tuh. Waktu saya di Jakarta, di klub Perkesa, kemudian tamat SMP saya masuk semua sekolah olahraga. Karena cita-cita saya mau jadi pemain bola, saya mau jadi atlet begitu. Atlet profesional tapi di bidang bola Ya, dulu bidang bola. Karena kebetulan kakak sepupu saya itu PSSI, Mujiadi itu pemain bola PSSI dulu zaman Iswaidi Idris. Jadi saya terobsesi oleh dia, jadi saya mau jadi pemain bola. Kemudian masuk sekolah olahraga, rupanya saat saya kelas 1 tahun 75 itu ada kakak kelas saya yang ngelihat, mungkin karena badan saya memang kempal dari kecil dulu saya. Besar gede ya? gede kuat Gede gitu. ya? Wah, kamu bagus untuk ikut gulat ya. Gulat apa gulat, saya ngering lihat yang latihan ya, saya ikut latihan. Jadi seluruh olahraga yang ada di semua itu saya ikuti. Mau gulat, tinju, judo, silat, saya ikut semua. Semua olahraga bela diri? Iya, berarti saya kemarin ikut semua. Saya juga ikut silat, juara kedua di Jakarta saya. Berarti Jakarta. awal mulanya itu Pak Edi itu cuman diajakin aja? Iya, dia aja latihan karena sesuai dengan namanya sekolah olahraga, saya ikut pengen tahu. Nah, setelah latihan sebulan setengah ada kejuaraan gulat Jakarta. Pertama kali tuh. Ini saya ikut, alhamdulillah saya dapat perak. Juara kedua. Nah, terus saya ngomong orang tua saya. Saya panggilkan mama jadi Mak, Pak, aku ikut gulat, jangan lo, bahaya nanti gini-gini. Iya, Kan ngeri orang. Resikonya tinggi. Resikonya tinggi kan, Karena orang kontak tua. fisik ya? Iya, orang tua itu. Bisa diam latihan terus. Alhamdulillah dapat. Akhirnya pulang untuk medali perak. Ibu saya, bapak saya, diam aja, bangga dia udah. Ya, akhirnya boleh. Oh, karena ada prestasi. Ada tadi. prestasi ya. Gitu ya. Setelah saya ikut judo, ikut apa, judo lumayan ya gitu terus tuh, ikut semuanya.
bola masih jalan terus, tarkam antar kampung Iya, itu kan iya, saya. iya. Sampai sekarang juga masih Sekarang banyak enggak, kan? sekarang enggak, saya ke bola udah enggak dulu. Iya, Waktu masih sering diajak kemana-mana saya tarkam di Jakarta. Tapi sekarang udah enggak lagi. Kemudian saya latihan gulat terus. Setelah saya banding-bandingkan, terus saya ikut ke Jurnas tahun 75 gulat di Bandung. Udah itu di Banjarmasin tahun 76. Baru saya terbuka pikiran saya. Ini Tuhan kasih body saya, kasih kemampuan saya gulat kayaknya. Iya. Jadi saya pusatkan ke gulat. Iya. Saya ikut tinju, saya sparring tinju, pecah bibir saya, berarti saya nggak cocok. Nggak cocok. Karena kalau saya dengan berat badan saya yang 60 sekian, lawan saya tinggi-tinggi, saya termasuk pendek. Iya. 63, 65 Tapi tinggi gempal badan. ya. Gempal ya. Ah. Setelah itu, ternyata memang cocok gulat. Udah, tekuni. Yang lain aja untuk tambahan aja ikut. Iya. Tapi saya gulat terus. Tahun 76, 77 terus saya ikut latihan gulat terus kejuaraan junior, senior gitu. Iya. Baru tahun 78 saya ikut senior. Tapi sebelum ke senior, melihat sosok Pak Edi Santoso ini kan selaku olahragawan ya, Iya, dari dulu iya, kan suka iya. olahraga. Aras pengen ulik, apakah darah olahraga itu turun dari orang tua atau karena memang lingkungan yang membentuk Pak Edi? Kalau orang tua dulu kan nggak ada ya, Nggak ada dari ya? olahraga. Oh, nggak berarti ada. bukan mantan atlet? Bukan, orang tua saya dia karyawan di perusahaan di Stanford di Palembang dulu kan. Saya makanya bahkan begitu kira-kira tahun 75 Juna mendengar, dia mana sekarang? Jakarta ikut gulat dia. Jadi kawan-kawan tetangga sana, oh pantas kalau ikut gulat. Karena waktu kecil saya sering berantem, sering belago ceritanya kan. Iya. Bantingan tuh sering saya. Rupanya kawan saya, nggak aneh kalau saya ikut gulat katanya gitu kan. Iya. Nah udah, jadi saya terus gitu. Orang tua saya nggak olahragawan nggak. Oke. Cuman mungkin, jadi kalau istilah orang, saya dilahirkan untuk gulat tuh karena apa namanya, cetakan dicetak Iya. gitu ya. Anugerah ya? Anugerah yang diberikan Tuhan ya. dari segi bodinya, kemampuannya, skillnya juga kayak gitu. Dan memang hati saya senang, saya ikut. Dan suka olahraga. Artinya memang dari dalam diri Pak Edi sendiri. Iya betul. Iya. Apa yang pertama kali dirasakan? Ini bola nih gitu kan, yang dulunya hobi dan cita-citanya pengen jadi pemain bola gitu. Pertama kali dirasakan latihan gulat, ketika diajak tuh apa tuh pertama kali? Ya, pertama kali saya pengen tahu apa sih gulat itu. Oh, penasaran juga berarti. Penasaran gitu, latihan itu. Luar biasa. Beratnya kan pertama kali kita kan. Iya, Karena fisik itu kan dia. Iya. Nah, tapi senang terus kita diadu-adu gitu. Kita kan masih umur 17 tahun kan, masih akunya tinggi gitu. Iya. Ya alhamdulillah ya, kita bisa menang sama mereka itu, kawan-kawan latihan sparring itu. Sama pelatih juga. Nah, jadi kita senang di situ ya. Iya. Besar hati itu, perasaan. Oke, berarti memang apa ya? Kalau memang dari hati dan kemauan, apapun berat rintangannya juga tetap akan terlewati. Betul, itu makanya. Gitu. Kalau memang udah cinta kita, gitu. Kita ada ikut cinta olahraga apa segala, ya kita ikut. Dan yang jelas seneng saya akrab dengan kawan-kawan, juga perasa sehat kita ya. Iya. Nggak ada yang lain, apalagi yang main narkoba zaman dulu jauh saya dari. Iya. Ngerokok pun nggak, saya sudah niatkan saya. Sampai sekarang pun enggak? Nggak ngerokok, saya udah saya niatkan. Oh. Karena bapak saya perokok berat. Iya. Jadi saya nggak mau kayak bapak ngerokok. Iya. Bajunya bolong-bolong, sarung bolong karena tembakau itu kan Iya. kretek jadi Iya, gitu. iya. Belum lagi kan sering sakit. Ya, saya udah tekad, saya nggak mau ngerokok. Dan informasi yang kami dapatkan, usia Pak Edi sekarang udah menginjak 65 5 ya? Iya, manula sudah. Tapi masih fresh banget nih gitu. Secara perawakan, Iya. secara mungkin respon juga ke orang-orang mungkin. Bahkan juga diundang ke TVR, sehat terus nih gitu. Kayak gitu kan. Mungkin apa ya? Karena saya senang ketawa, riang Iya, gembira. iya. Kata orang kan gitu. Kalau sering ketawa kita awet muda. Awet muda, Makanya iya. ketemu kawan, "Di, kamu awet muda? Apa sih rasanya?" "Muda." "Apa?" "Sering makan daun muda." Pucuk ubi. Iya. Oke, ditahan dulu Iya. gitu Pak Edi. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya Iya, gitu. mari. Untuk